Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi amarana bi ni'matil iman wal islam basira wa nadhira wa da'iyan ilahi wa sirajan munir. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Yang saya hormati para pengurus takmir Masjid Al-Furqan dan seluruh para jamaah sekalian, para bapak, para ibu, adik-adik dan seluruhnya. Marilah pada malam yang ketujuh ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam ini para jamaah masih mampu untuk sholat tarawih, sholat yang santai yang kita kerjakan untuk syiar agama Allah di bulan suci Ramadan. Semua para ulama sepakat untuk menggemanya bulan suci Ramadan ini terkait dengan syiarnya agama Allah. Maka setiap masjid harus mengadakan tarawih bersama-sama dan diisi dengan tausiah sebagai pembinaan mentalitas agar kita di saat-saat puasa Ramadan ini semakin dekat kita kepada Allah, semakin banyak amal kita kepada Allah, semakin kita tunduk apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apa yang Allah larang kepada kita sekalian. Hadirin sidang jamaah tarawih yang berbahagia, izinkanlah kami untuk menyampaikan tentang pengertian syariat Islam. Kalau di perkuliahan saya tahun 86, 87 ini 12 SKS. Saya diberi waktu hanya 15 menit. Maka pengantar saja para jamaah. Jadi kalau nanti tidak sampai ke ujungnya saya mohon maaf. 12 SKS kalau saya itu menerima pelajaran kuliah pengertian syariat Islam. Tapi tidak apa-apa. Pengertian Islam itu, syariat Islam itu adalah aturan hidup dan hukum manusia. Ya. Antar manusia dengan yang menciptakan, ya, dan antar manusia sesama. Jadi hubungan manusia dengan Allah itu harus ada hukum. Namanya syariat para jamaah. Begitu juga hubungan antar manusia dengan yang lain harus ada hukum. Maka dibagi dua para jamaah. Hukum antara seorang manusia yang diciptakan dengan yang menciptakan harus ada interaksi. Hamdulillah minallah. Yang kedua, hubungan di antara kita sama kita di muka bumi. Kalau dua hukum ini kita perhatikan para jamaah, tidak mungkin kita saling bertengkar. Tidak ada rasa hasud di antara kita, antar tetangga, antar famili, antar jamaah, tidak ada para jamaah. Karena sama-sama tahu hukumnya. Hukum antara manusia dengan Allah diikat dengan keimanan kita kepada Allah. Dibuka surah Al-Baqarah 163. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dialah Tuhanmu, kata Allah. Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, yang maha sayang, tidak pandang sayang. Kalau ikatan manusia kepada yang menciptakan ini sesuai dengan hukum dan aturan Allah,
segala amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hukum antara manusia dengan yang menciptakan tentang masalah ibadah. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu tidak lepas daripada ketentuan Allah dan Rasulnya. Seperti puasa Ramadan. Jangan direkayasa Ramadan ini para jamaah. Wong Ramadan disembatkan lagi. Ramadan ada ketentuan, tidak boleh diapa-apakan. Kalau sudah muncul hilal 1 derajat, itu waktunya puasa Ramadan. Hati-hati para jamaah. Ini hukum. Sama dengan sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, jangan dirubah 3 rakaat, jangan boleh. Maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, jangan dipaksakan dirubah lagi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian, kata Nabi, sebagaimana saya salat. Ini syariah para jamaah. Dan ibadah ini ada kaitannya dengan akidah. Fa inna ma tuqimu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Hubungan kita sama Allah dengan akidah, hubungan dengan Allah dengan masalah ibadah. Ini diatur oleh hukum syariat Islam. Yang kedua para jamaah yang berbahagia adalah hukum antar manusia yang kita sebut dengan muamalah. Apa itu yang pertama kata Nabi? Hukum antara kita di antara kita sesama kita yang bisa mati sesaat lagi atau kapanpun kata Allah. Ya. Seperti hukum nikah dan perkawinan. Jangan coba-coba hukum ini dirubah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surat ke-30 ayat 21. Ini hukum antar sama manusia. Maka barang siapa yang di luar konteks nikah dan perkawinan, kata Nabi, zina. Dan itu dibenci oleh Allah SWT. Mengapa? Hubungan antara manusia menjadi keretakan manusia dan yang lain. Itu para jamaah. Yang kedua antar manusia adalah menciptakan suasana di muka bumi dengan romantis. Sehingga Allah mengatakan di buka Al-Baqarah ayat 30 atau ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya jami'an. Untuk siapa? Untuk manusia. Yang Allah ciptakan selama 6 masa dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Kalau sudah bicara bumi ini untuk manusia, jangan dirubah tatanan manusia dengan yang lain. Karena muamalah ini adalah hubungan dengan ibadah para jamaah. Ya, jenengan dulu tidak kenal dengan jamaah satu yang lain. Dengan sering ke masjid, lama-lama sama kenal. Itu kata Allah. Sehingga Allah mengatakan, innamal mu'minuna ihwatun faslihu baina awaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Al-Hujurat ayat yang ke-10. Di sana ada nama interaksi sosial sesama muslim. Ada ikhwah kita ini di antara kita. Jangan saling membenci. Jangan saling menuduh. Jangan saling provokasi. Bicara waslihu sama muslim kita adalah bicara tentang masalah iman dan takwa kepada Allah di antara kita ini.
Allah tidak mandang apa benderanya Anda, apa partainya Anda. Tapi Allah mandang hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah bicara masalah faslihu, apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-Imran ayat 103. Diikat dengan kekuatan nilai keimanan. Jadi muamalah itu ada kaitannya dengan akidah para jamaah. Itulah syar'iyah. Kalau seandainya umat Islam bersatu padu, menggalang persatuan dan kesatuan di antara kita di tanah air Indonesia ini, kata Allah SWT, tidak akan terjadi persoalan-persoalan yang bisa menyakitkan masyarakat kita sendiri. Minyak goreng langka, sembako semakin hari semakin naik harganya. Sibuk ibu rumah tangga mengatur keuangannya. Ini mengapa terjadi para jemaah? Karena mereka merubah tatanan yang ada. Ini yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tufsidu fil ardi maroha, kata Allah. Jangan kau berkerusakan di muka bumi ini yang sudah kami tata dengan rapi, kata Allah. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar para jemaah. Ini yang saya khawatirkan di antara kita. Mari para jemaah, pengertian syariat Islam ini sama-sama kita tahu meskipun tidak begitu panjang, tapi saya ingat bahwa kita ini sebagai seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kaidah ke sana. Puasa Ramadan bagian daripada kita bertakwa kepada Allah. Puasa Ramadan bagian daripada keimanan kita kepada Allah. Puasa Ramadan bagian daripada solusi di antara kita sama muslim. Saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling sayang menyayangi. Dengan apa? Di akhir puasa ini dengan zakat fitrah, itu bentuk daripada fa'ina ma tuqifu illa bihablum minallah wa habli minan nas. Memperbanyak sedekah dan infak, kata Nabi, memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan apakah yang membuat Allah senang kepada kita? Ada yang menjawab puasa, senyum Nabi. Tidak. Haji, bukan. Puasa, bukan. Umrah, bukan. Sholat, bukan. Apa? Kata Nabi. Yang membuat Allah senang kepada kita, kata Nabi, adalah menyenangkan orang lain di saat orang lain susah. Coba ingat-ingat para jamaah. Menggembirakan orang lain di saat orang itu susah. Allah senang kepada mereka, kata Nabi. Kalau puasa untuk diri kita pribadi, sholat untuk diri kita pribadi, haji untuk kita pribadi. Tapi kalau sudah menyenangkan orang, bukan untuk kita, untuk Allah. Para jamaah sidang jamaah tarawih yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, sehingga pengertian syariat Islam ini betul-betul, meskipun hanya sedikit yang kami jelaskan, mudah-mudahan bermakna untuk kita semua. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.